Newsclan Official. Pada sore hari ini kita masih membahas tentang oknum-oknum Habib Ba'alawi yang ini luar biasa kita perlu sampaikan untuk edukasi ya. Sebuah ajaran, doktrin, ya pembodohan lah yang harus kita sampaikan kepada kalian supaya kalian ini paham bahwa ini adalah bohong banget ya. Namun sebelum itu seperti biasa kami sampaikan, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, hello 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 Manufalket ya, thank you very much. Oke kita lanjut ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Semoga kalian selalu sehat walafiat lahir dan batin. Dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia yang panjang, umur yang panjang, yang penuh barokah, penuh rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita sampaikan untuk mengingatkan Anda, semoga selalu selamat dunia akhirat. Dan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang terbukti bukan keturunan Rasulullah, yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, ternyata oknum itu terbukti bohong ya, telah melakukan kebohongan publik terkait nasab Ba'alawi. Dan ini nyata-nyata kita perlu sampaikan berulang kali ini kebenaran ya, karena apa? Pihak sono menyampaikan kebohongan berulang-ulang, nah sampai kemudian dianggap kebenaran oleh para oknum yang menjadi muhibin budak spiritual yang kurang literasi, ya kan. Maka kita sampaikan kebenaran ini juga secara berulang-ulang bahwa Habib Ba'alawi itu nasabnya tertolak yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, yang mengklaim secara sepihak sebagai keturunan Rasulullah, tertolak berdasarkan multidisiplin ilmu. Secara saintifik berdasarkan kajian kitab nasab, kajian kitab sejarah ya, filologi, nah juga ilmu genetika, tes DNA, ini paten ya. Oleh karena itu, kita tidak usah ragu lagi untuk mengedukasi masyarakat, ikut berkontribusi dalam gerakan moral ini, gerakan edukasi ya, agar kalian ikut membagikan video ini seluas-luasnya kepada masyarakat kita, handai tolan, teman-teman saudara Anda, agar semakin luas orang yang mendengar, yang paham bahwa Ba'alawi yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah tertolak berdasarkan kajian ilmu, ya berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan multidisiplin ilmu ya. Ini penting kita sampaikan supaya masyarakat yang terbodohi, terdoktrin oleh oknum Habib sadar walaupun tidak gampang. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh waktu. Kenapa? Karena memang doktrin itu dijejalkan di otak muhibin udah berabad-abad sejak turun-temurun ya, dari datuk-datuk oknum Ba'alawi di Nusantara yang dulu ternyata menjadi antek-antek Belanda, mendoktrin sebagai keturunan Rasulullah supaya bisa melemahkan perjuangan para Bani Wali Songo yang waktu itu dengan gigih berkorban harta benda nyawa untuk mengusir pemerintah kolonial Belanda yang dibela oleh keturunan imigran Yaman, dalam hal ini tentu adalah Ba'alawi, saudara. Nah, kita tahu banyak pembodohan-pembodohan yang sudah beredar di media sosial dan itu sulit untuk dihapus jejak digital. Oleh karena itu, mungkin ada yang sudah pernah mendengar, mungkin ada generasi muda yang baru melihat konten-konten yang terkait membahas nasab, dia belum tahu, ya kan. Oleh karena itu kita tidak usah bosan, tidak usah a priori untuk menjelaskan tentang pentingnya nasab ini disampaikan kepada masyarakat, tentang nasab Rasulullah, nasab manusia yang mulia, ya kan. Oleh karena itu jangan sampai terkotori oleh oknum-oknum Ba'alawi yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, bahkan ada yang mengaku cucunya, tetapi perilakunya jauh panggang dari api. Nah, mereka sepertinya sudah memiliki kurikulum atau semacam dasar pembelajaran dari satu Habib ke Habib yang lainnya, sepertinya dia itu bahu-membahu saling membantu untuk mendoktrin umat, membodohi masyarakat pribumi. Ya, yang kita ingat sebut saja misalnya novel Alaidrus, yang kemudian oleh netizen disebut dengan novel Ngedabrus.
yang sekarang lagi bingung membangun pondok pesantren yang mewah dan sekarang lagi bingung menyaur menyaur hutang. Bingung cari donasi maksudnya. Nah, Novel Ngedabrus, sorry ya, mohon maaf Pak Novel, I love you. Nah, Novel Al-Idrus pernah mendoktrin bangsa kita orang pribumi bahwa Habib Ba'alawi di Nusantara ini harus aman. Nah, kalau Habib di Nusantara tidak aman, tidak hanya Indonesia katanya nih yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah katanya. Kemudian jika dia mendoktrin ya kan, bahwa yang berani mengkritik Habib itu iblis dan seterusnya. Kemudian ada nama Habib Hasan Al-Mudor. Habib Hasan sudah jelas, kalian juga sudah tahu, itu juga menyampaikan kebohongan. Terkait apa doktrin yang mengatakan bahwa adalah Jawa pintu tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Nah ini bohong, kita harus sampaikan kepada generasi muda yang barangkali baru nonton tema-tema tentang Habib, tentang nasab, ya tentang polemik nasab. Mungkin selama ini mereka sibuk dengan nonton-nonton yang namanya konten-konten game, ya konten-konten apa namanya selebritis atau apa. Nah mungkin sekarang tergerak dia nonton tentang pernasaban ini, polemik nasab Habib Ba'alawi yang bukan keturunan Rasulullah menjadi tahu. Nah generasi muda inilah yang menjadi tumpuan kita ke depan agar bangsa ini terselamatkan. Jangan sampai generasi muda ini dibohong-bohongi oleh oknum Habib. Ada yang kita tahu salah satu doktrin dari Habib Hasan itu ya, katanya kalau kita itu tidak tahu makamnya aulia atau makam aulia itu jauh, kita bisa membuat makam palsu. Ya semacam miniatur, semacam napak tilas. Lalu arwahnya aulia bisa dipanggil ke makam yang palsu. Nah, itu yang kemudian menjadikan akibat banyak orang dari muhibbin yang ikut-ikutan membuat makam palsu. Sehingga jangan heran kalau ada makam aulia itu di berbagai tempat, padahal orangnya satu. Nah, ini karena adanya ekses ajaran-ajaran yang menyesatkan yang tadi saya bilang. Salah satu oknum saya tahu doktrinnya sudah beredar di medsos, kalian bisa cari gampang banget, yaitu bahwa dari Habib Hasan mengatakan, bisa kita bikin makam palsu, lalu ya si arwah aulia bisa dipanggil. Nah, itu loh. Ada lagi yang mendoktrin, kalian juga sudah tahu pastinya yang namanya Habib Anis. Habib Anis. Habib Hanif ya. Habib Hanif jelas-jelas mengharamkan yang namanya tes DNA. Itu doktrin. Bohong itu, harus kita lawan. Tes DNA untuk menafikan nasab itu tidak haram tapi halal. Yang diikuti oleh muhibbin seperti Idrus Ramli, seperti juga Wafi mengharamkan juga yang namanya tes DNA. Ini harus kita lawan ya. Kemudian padahal kita tahu yang namanya Rizik Syihab ya awalnya mendoktrin. Sebelum Hanif mendoktrin mengharamkan, Rizik doktrin mewajibkan tes DNA untuk yang ngaku keturunan Rasulullah. Nah, ini mereka itu kalau kita kritisi jelas adalah bukti-bukti pembohongan plan-nya mereka, ya kan? Kita juga pernah ungkap bagaimana yang namanya Utsman bin Yahya mendoktrin bahwa perlawanan kepada Belanda itu haram. Nah, itu juga doktrin harus kita lawan dengan mendoktrin bahwa pemerintah kolonial Belanda adalah pemerintahan yang sah. Itu doktrin harus kita lawan. Nah, sudah sedemikian si Utsman bin Yahya membuat penyimpangan ajaran di masa kolonial Belanda dibela-bela oleh Bahar bin Smith. Bahar bin Smith itu juga jangan percaya, kalian jangan sampai percaya dengan doktrin dia yang membacakan kitab para Habib. Dia dengan mengutip kitab yang dikarang oleh Habib mengatakan bahwa satu orang oknum Habib Bahlul lebih mulia daripada 70 kiai alim. Itu juga doktrin yang harus kita waspadai, pembodohan dari oknum-oknum Ba'alawi yang semacam itu. Ya, kemudian kalau kalian ingat ya banyak sekali doktrin-doktrin yang harus kita waspadai dari oknum Habib Ba'alawi yang digunakan untuk membranding mereka supaya umat percaya bahwa mereka sebagai keturunan Rasulullah, sebagai cucu Rasulullah, padahal semuanya omong kosong doang. Nah, inilah ya saudaraku, ya sebagaimana yang disampaikan oleh yang kita hormati yaitu Said Qori ke Gus Fuad ya, haram ya kita mempercayai mereka sebagai keturunan Rasulullah dan kita yakinkan kepada kalian bahwa membahas nasab Habib di bulan puasa ini dapat pahala. Innamal a'malu binniyat, tujuan kita untuk edukasi. Tak ada perasaan untuk membenci siapapun, ya kan? Kalian
Kalian harus pahami itu, ya kan? Nah, saudaraku, berikut ini akan saya sampaikan sebuah doktrin terbaru yang saya tahu bagaimana Oknum Habib Ba'alawi itu luar biasa rasis ya. Masalah rasisme ini yang harus kita lawan ya. Mereka suka memuji-muji negara negara luar, padahal mereka tinggal di Nusantara, makan, minum, berak, buang air di Nusantara. Makanya kita lawan setiap pembodohan yang disampaikan oleh oknum-oknum Ba'alawi ini. Yang menarik, yang namanya Ketua Robito Alawiyah sendiri, yang namanya Bapak Taufik Assegaf juga ikut-ikutan doktrin. Maka saya bilang antara Habib satu dengan Habib yang lain itu bersinergi, bahu-membahu bersatu untuk membuat doktrin yang mengagung-agungkan nasab mereka. Ya wajar karena mereka bernaung di dalam satu lembaga yang disebut Robito Alawiyah yang dipimpin oleh Pak Taufik. Doktrin tadi Pak Taufik yang paling viral adalah ketika dia mengatakan, "Kalau kalian mengikuti Al-Qur'an," ya katanya dia, "kalau kita mengikuti Al-Qur'an tetapi tidak mengikuti Habib, maka menurut Taufik Assegaf itu sesat." Nah, ini doktrin-doktrin yang harus kita lawan, Saudara. Jangan kita biarkan. Nah, kalau saya membaca banyak komentar dari para netizen warganet ya, kalian juga sudah tahu ya, uh, usir saja orang-orang seperti ini. Usir doktrinnya maksudnya ya, usir ajarannya ya. Atau kalau mereka itu terus-terusan nggak bisa diingatkan, ya kita ingatkan, doktrin mereka nggak sesuai dengan Nusantara yang berpancasila. Kalau seperti itu pindah saja dari Indonesia. Indonesia nggak butuh doktrin-doktrin yang membodai umat. Bangsa ini sudah hidup di era digital yang kita harus mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya kan? Tidak hanya berkutat muter-muter dalam doktrin Ba'alawi. Ya, oke, oke saudaraku. Nah, sebelum saya sampaikan sebuah video menarik, ya, sebuah video yang bisa kita jadikan sebuah rujukan untuk menambahi wawasan dan literasi kita sore ini ya. Saya mau baca-baca dari komentar kalian dulu lah. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kalian masih mau menemani kita ya di bulan puasa ini ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Oke. Ini mana tadi kok hilang? Oh ini dia. Iya, mana nih? Oh ini dia. Terima kasih dari Akmal. Palsu dan abal-abal dari Akmal ini, terima kasih ya. Dari Ukti Yulia, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuningan, Jawa Barat. Nyimak, terima kasih dari Jawa Barat. Kemudian dari Andy ya. Terima kasih juga hadirnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bos, biar umat gak sesat. Ya ini adalah upaya kita niatkan ibadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, begitu ya. Untuk membentengi mentalitas, pikiran, logika, akal sehat dari generasi muda, jangan sampai menjadi muhibin dan menjadi bludak spiritual. Kita sudah merdeka, tapi jangan sampai mentalitas pikiran kita menjadi dikuasai oleh oknum Habib Ba'alawi, menjadi bludak. Kita nggak ingin seperti itu. Haryatun, Habib Taufik Assegaf mumet mikirin Habib Mikram Yaman bakal tinggal di mana setelah angkat kaki dari bumi NKRI. Akankah senasib seperti pengungsi Rohingya? Sebuah pertanyaan yang kita tunggu jawabannya ke depan. Seperti apa? Yang jelas saya berharap mereka nggak sampai seperti itu. Segera bertobat. Segera mengakhiri doktrin-doktrin yang menyesatkan. Kalau perlu, video-video, tapi ya nggak mungkin ya. Video-video yang beredar sudah sangat luas yang isinya doktrin itu dihapus kalau perlu. Ya. Jangan malah membanggakan diri sebagai keturunan Rasulullah tapi isinya tidak mencerminkan. Perilaku mereka tidak mencerminkan dari keturunan Rasulullah, jauh panggang dari api. Harusnya menjaga nama suci dari kesucian nama Rasulullah, menjaga Islam, tetapi perilaku mereka mencoreng-moreng nama suci Rasulullah dan merusak, merongrong Islam dari dalam. Bahkan para nahdiyin sekarang juga sudah mulai gerah, terutama kaum nahdiyin kultural, melihat Nahdlatul Ulama seolah-olah mau dicengkeram, mau dikuasai oleh oknum-oknum Habib. Tentu ini nggak bisa dibiarkan. Ya kan, Subandi terima kasih ya. Terus luruskan kebenaran, insya Allah atas dukungan panjenengan semuanya. Kita siap untuk meluruskan doktrin-doktrin dari Habib Ba'alawi yang makin hari makin kesini kok makin banyak. Kalau kita melihat tayangan-tayangan di berbagai platform media sosial,
Untuk mencari doktrin dari orang Habib itu gampang banget ya. Ya, seperti itulah merasa paling mulia. Nah, sementara bangsa ini adalah bangsa yang berpancasila. Kesetaraanlah yang harus diutamakan. Oleh karena itu ketika ada kelompok atau siapapun yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya harus kita tumpas ini pemahaman doktrinnya, ajaran yang sesat kita luruskan, kita bersihkan. Ya, yang selama ini sudah terdoktrin mudah-mudahan dengan melihat video kita, diskusi kita, mereka kemudian sadar saudara. Maka silakan tulis di kolom komentar, unjuk saran Anda, opini Anda, pendapat Anda. Saya yakin banyak Habib yang membaca komentar Anda, banyak oknum Habib yang menyaksikan video ini. Saya yakin banyak muhibin yang menyaksikan video ini. Siapa tahu lantaran komentar Anda di kolom komentar dan dibaca mereka, kemudian mereka sadar. Ya kan? Kemudian menjadi lantaran mereka mendapatkan pencerahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menyampaikan pesan. Hidayah datangnya dari Allah, ya kan? Yang penting kita menyampaikan, perkara mereka mau ikut ya alhamdulillah, enggak ya terus kita berjuang sampai mereka sadar. Karena kalau melihat jejak digital dan sejarah mereka, mereka itu susah sekali untuk mengakui dan kayaknya enggak mungkin. Saya mengerti kalau netizen berpendapat bahwa sampai kiamat pun Oknum Habib Ba'alawi nggak akan pernah mau terima dikatakan bukan keturunan Rasulullah karena dia sudah merasa menikmati berabad-abad reputasi sebagai keturunan Rasulullah benar-benar menguntungkan, bisa memberikan keuntungan ekonomi, sosial, bahkan politik. Ada salah satu Habib yang membranding dirinya sebagai imam besar. Pada awal-awal sebelum ada polemik nasab, mereka mudah sekali memobilisasi massa, ngajak demo-demo gampang sekali. Tapi sekarang ini alhamdulillah dengan adanya polemik nasab, banyak kiai khos yang sudah bersuara, mereka sudah kesulitan ya daripada dulu maksudnya. Kesulitan mencari untuk memobilisasi massa, ngajak demo-demo. Alhamdulillah. Ya banyak sekali hajatan-hajatan Habib kalau kita lihat demonya nggak sehebat dulu lagi. Sekarang yang ngikutin para muhibin yang sudah seperti kerbau ditusuk hidungnya, itu yang sulit, yang butuh waktu yang relatif panjang untuk menyadarkan. Tetapi kita yakin dengan filosofi sebuah batu yang ditetesi air secara perlahan, tapi kontinu pasti lama-lama kita yakini mereka sadar. Saya bersyukur ketika seperti Kiai-kiai Khos sudah mengatakan banyak sekali Habib-habib sekarang perilakunya juga sudah berubah. Yang tadinya suka rabi, kemeraben, suka kawin di satu tempat beberapa hari dinikmati, lalu pindah ke tempat lain, kawin lagi di situ, dinikmati, dicerai, dinikmati, dicerai. Ya, kawin cerai, kemudian muncul istilah begitu. Alhamdulillah, sekarang secara kuantitatif sudah berkurang jumlah Habib yang suka kawin cerai. Ya, ada Habib yang suka kawin siri. Ya, kawin siri kan mudah banget, nggak perlu dicatat di catatan sipil. Tinggal kawin, ada ijab kabul, selesai. Di situ gonjang-ganjing, plak-plak selesai, dicerai, ganti lagi di tempat lain. Dan yang paling kita ironis, yang kita harapkan tidak terjadi adalah jika yang menjadi korban adalah wanita pribumi. Maka di konten kita yang sebelumnya kita sampaikan, jaga kehormatan perempuan-perempuan pribumi Indonesia, jangan sampai menjadi sasaran perburuan apem dari Oknum Habib. Kita harus tegas. Para kiai nggak usah takut ketika Habib mendatangi pondok pesantren Anda, lalu dia mencari santri, jangan dikasih, tolak, ya, laporkan kalau perlu ke wali murid. Jangan malah takut ketika diancam untuk neraka. Saya masih ingat ketika Gus Ubad menyampaikan ada kasus di sebuah pondok pesantren, saya ulang lagi untuk edukasi, yang di situ sebenarnya bukan pondok pesantren Wahabi Salafi, bukan. Yang sebenarnya di situ nggak biasa pakai cadar, tetapi karena ada banyak berkali-kali Habib datang ke pondok pesantren itu dan setiap kali datang suka matanya jelalatan si Habib untuk mencari santri untuk dinikahi, akhirnya kalau nggak mau dinikahkan dia ngancam nanti apa kamu nggak takut masuk neraka. Nah dan sebagainya, nanti apa kamu nggak takut nggak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Akhirnya si Habib itu juga dinikahkan oleh Pak Kiai karena Pak Kiai takut. Akhirnya apa? Pak Kiai punya metodenya apa? Santrinya itu yang seharusnya itu biasa aja karena dia bukan aliran salaf, juga Wahabi, akhirnya juga disuruh pakai cadar. Yang nggak ngerti itu dikirain Wahabi, Salafi, padahal itu NU. Hal seperti itulah yang harus kita luruskan, saudaraku. Oke, terima kasih hadirnya. Saya bacain lagi ya.
komentar Anda. Reni, terima kasih hadirnya. Pribumi jangan mau diinjak-injak Arab Yaman. Betul, kita setuju ya. Oh, kita itu punya budaya yang sangat adilung melebihi mereka. Banyak saudara, kehebatan kita, nggak usah rendah diri, nggak usah minder. Jangan takut Anda kalau diancam-ancam masuk neraka. Memang neraka milik mereka. Nggak ada satupun oknum Habib, keturunan manapun yang bisa menjamin masuk surga. Nggak ada manusia satupun di zaman sekarang yang bisa menjamin masuk surga. Itu yang harus kita pegang. Ya, sehingga kalau ada orang yang nakut-nakuti surga, nakut-nakuti surga. Kalau Anda memang benar kok kamu ditakut-takuti dengan neraka, nggak usah takut ya. Itu doktrin. Kemudian dari Susantyo kalau nggak salah ya, Susatyo. Nah, berpikir secara logika saja kalau asli pasti mau tes DNA. Benar, Hanif Alatos memberi doktrin haram tes DNA, ya kan? Ini dari Reni nih, usir Arab Yaman dari NKRI ya. Dengan catatan kalau memang mereka sudah susah banget dibilangin secara moral ya. Secara manusiawi susah banget. Oke, Hari Atun, terima kasih Gus. Perjuanganmu demi NKRI merdeka dari penjajahan Yahudi yang mengaku-ngaku cucu Nabi Muhammad SAW. Biar Tuhan yang balas perjuanganmu Gus. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih dukungannya, saudaraku Hari Atun. Kemudian ada Mas Ganteng ya. Mas Ganteng, terima kasih hadirnya. Yang penting jangan memprovokator antara sesama. Kita sama-sama agama Islam harus kita selamatkan. Jangan lupa kita tetap bertoleransi antara agama. Jangan saling ejek mengejek. Betul sekali. Saya sangat setuju. Ini adalah hasanah toleransi ya, keberagaman bangsa ini berbhinneka tunggal ika, tetap satu ya kan. Maka Pancasila harga mati. Bhinneka Tunggal Ika harga mati, NKRI harga mati, ya kan? Kemudian Reni ya, biarlah Allah yang membalas, betul ya. Yang membalas perbuatan Arab Yaman suka memfitnah dan zolim pada Bapak Jokowi, betul. Ya Sumiro Sumi, mari bangsaku bersatu, padu, kita lahir hidup dan kelak meninggal di kubur di bumi Indonesia ini, maka wajib dijunjung tinggi persatuan, kesamaan derajat, dan perasaan senasib dan sepenanggungan. Nah itulah betul. Dulu bangsa ini ketika dijajah pemerintah kolonial itu salah satu hikmahnya adalah persatuan, muncul perasaan senasib sepenanggungan. Maka ketika ada fenomena dugaan penjajahan secara spiritual, maka kita mari senasib sepenanggungan bersatu. Jangan malah sesama pribumi malah gontok-gontokan gitu kan. Mari kita bersatu padu, jangan sampai oknum-oknum yang memberi contoh itu yang suka bercerai-berai itu tolong jangan diikuti. Dari Hari Atun ya, lapak jualan Habib cucu Nabi gak laku lagi. Habib berbondong-bondong mengganti nama menjadi Sayyid dan Syarif. Ya, tadi kita membuat konten masih ingat ya tadi pagi yang nonton pasti bisa komentar tuh. Bahar bin Semit menjadi tukang tagih utang. Geruduk ya oknum dukun pada dia sendiri juga seorang dukun gitu ya. Dari Nusantara Demak, mantap pencaraannya. Terima kasih, saudara. Sudah saatnya karena kalian sudah selesai semua komentar yang saya baca. Nanti kalau ada yang baru saya baca. Nah, ini ada video yang kita ingin sajikan untuk Anda. Sekalian saya bisa istirahat ngoceh. Mungkin kalau kalian hanya mendengar ocehan saya ngedabru saya bosen. Ya, dari Gus Ubed Aminullah ya yang selalu saya jadikan rujukan kalau membahas masalah ini ya. Masalah doktrin-doktrin Habib ini saudaraku. Kita simak berikut ini ya. Dari Ustadz atau Gus Ubed Aminullah ya. Ada Habib yang bernama Abdurrahman Soleh Mulahela. Monggo didengerin dulu. Kita reaksi nanti ya. Karena ini ada doktrin yang sangat luar biasa menurut saya. Monggo didengerin. Yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian. Ya.
Tapi kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan di dalam hadis sahih bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memilihkan untukku ya nasab yang paling baik. Nasab yang paling baik itu dipilihkan untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW dipilihkan daripada bangsa Arab. Ya, jadi Arab sama Ajam, Arab sama non Arab. Mana yang terbaik? Nabi Muhammad SAW dipilihkan daripada bangsa Arab, sehingga bangsa Arab lebih baik daripada Ajam. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu daripada Arab, daripada Ismail, sehingga daripada Arab semuanya yang tadi saya sudah dengar sampai selesai orang ini. Intinya Habib Abdurrahman Mulahela ini mengatakan bangsa Arab ini lebih mulia daripada Ajam. Ini kebohongan sebenarnya. Dia mengatasnamakan hadis baginda Rasulullah, sementara dia khianat dengan apa yang ada di tekstual hadis. Nah ini kalau orang Ba'alawi kita lawan, kalau Nusantara jangan, karena masih satu bineka. Ingat, Habib Abdurrahman Mulahela ini membalikkan fakta daripada hadis Nabi. Saya sering katakan, Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, bangsa Quraisy, kabilah Quraisy itu bukan karena Arabnya. Itu tercatat loh dalam berjanji. Wa akrim bihi min nasabin taharallahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Satu, ingat, kemuliaannya bangsa Quraisy, Kanjeng Nabi Muhammad bukan karena Arabnya. Beliau mulia itu karena tarakus sifah, karena beliau mampu menjaga dirinya, keturunan-keturunannya sampai Bani Abdul Muthalib, Bani Hasim, mampu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, sehingga ada kesempurnaan dalam karakter akhlakul karimahnya. Itu yang menjadi mulia. Coba kita buka dalam hadis Nabi ya, ini sudah saya bahas sebenarnya. Tapi masih ada Habib yang mengatakan bahwa Arab lebih mulia daripada Ajam. Itu salah total. Ini namanya doktrin rasis. Siapapun itu, kalau membenarkan hadis yang disampaikan oleh Abdurrahman ini, berarti Anda membela Asobiyah. Fanatik buta yang telah kau bela ini, sekalipun kau mati-matian, maka matinya engkau ketika membela orang Asobiyah yang rasis seperti ini, matinya jahiliyah. Itu catatan. Nah ini kan bahaya. Coba kita buka dalam hadis Nabi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu inna rabbakum wahidun. Wahai manusia, ini semuanya nih. Ketika dikatakan nas, ini bukan hanya orang Islam saja. Semua manusia beragama yang berbeda-beda, mau orang Arab, mau orang Ajam, mau orang mana saja, mau orang Yaman, orang Bali, orang Sunda, ini diseru oleh Allah. Ya ayuhan nasu inna rabbakum wahidah. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu satu, yaitu Allah. Wa inna abakum wahidun. Dan sesungguhnya bapak moyangmu juga satu, yakni Nabi Adam. Ala la fadla li arabiyyi ala ajamiyyi. Ingat kata Rasulullah, ala ini ala tahdid, warning keras, peringatan. Ingat kata Nabi, kalau kita mengetahui bahwa Tuhan kita satu Allah dan bapak moyang kita satu Nabi Adam, maka la fadla li arabiyyi ala ajamiyyi. Tidak ada yang lebih mulia bangsa Arab di atas Ajam. Wala li ajamiyyi ala arabiyyi. Begitu juga bangsa Ajam tidak lebih mulia daripada Arab. Ini catatan. Dan begitu. Dari mana Habib Abdurrahman Mulahela mengatakan Arab lebih mulia daripada Ajam? Orang tekstualnya seperti ini. Kalau begitu Nabi Muhammad rasis dong. Gua yang paling mulia, bangsa kami yang paling mulia. Gak ada. Gak perlu tesis hadis ini kalau memang Arab lebih mulia. Nah ini nih, kadang-kadang bangsa Indonesia dibodohin oleh habaib itu seperti itu. Dan anehnya lagi, orang Indonesia manduk-manduk aja mau dikatakan begitu. Kan goblok, blow on, polongo bahasanya. Kalau kurang Banten pandai lemah, polongo dia, polongo tuh. Bahkan walali ahmaru ala aswada, begitu juga karena
manusia diciptakan warna kulit yang berbeda, andai kata Gus Kendro warna kulitnya putih, saya hitam, tidak bisa bahwa yang warna kulit putih lebih mulia daripada yang hitam lebih mulia daripada yang nggak bisa. Maka dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, walali aswada ala ahmaro illa bitaqwa. Satu yang membedakan mulianya manusia itu bukan karena nasab, bukan karena warna kulit, bukan karena habib, bukan karena kiai ulama Gus Lora, tapi karena takwanya kepada Allah. Ya, jelas sekali. Saya yakin tahu sebenarnya. Saya yakin paham. Ya, bukanlah nasab yang menjadikan diri kita mulia di depan Allah, tetapi takwa. Sejak kita masih SD itu sudah disampaikan itu, tetapi kita lupa karena didoktrin otak kita oleh oknum Habib. Maka saatnya sekarang ini ingatan itu kita bangun lagi, kita kuatkan lagi, ya. Kalian nggak usah mau didoktrin. Yang tidak percaya Habib keturunan Rasulullah, lalu kalian bilang nanti masuk neraka. Itu doktrin, ya. Nggak ada yang boleh merasa lebih mulia daripada yang satu dengan yang lainnya, ya. Habib Ba'alawi itu tidak kebal hukum, tidak ada imunitas di bidang hukum. Kalau memang dia salah, ya dosa, masuk neraka. Kalian jangan mau didoktrin bahwa Habib itu malah bisa menjamin surga. Dirinya sendiri aja nggak bisa menjamin dirinya akan masuk surga kok. Ya, kalian masih ingat kan? Rasulullah sendiri sudah mengajari kepada kita, ini masyhur, udah soheh, ya. Rasulullah akan memotong tangan Fatimah Az-Zahra kalau misalnya beliau mencuri. Beliau akan dipotong sendiri tangannya oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri yang akan memotong tangannya putrinya kalau memang terbukti mencuri. Artinya apa? Itu memberikan pesan sosial, memberikan edukasi ke kita, ya. Tidak ada para Habib-Habib itu kemudian harus dimuliakan. Ada doktrin Habib yang kalian juga sudah tahu, ya. Ada yang mengatakan nih, nggak boleh melaporkan Habib kalau Habib melanggar hukum. Ya, kalau ada Habib yang melakukan penyimpangan sosial nggak boleh dilaporkan, itu doktrin. Kalian jangan menutupi. Kalau ada oknum Habib dia melanggar peraturan, melakukan penyimpangan sosial, melanggar hukum, jangan segan, laporkan. Laporin, jangan mau menerima doktrin, jangan laporkan. Nanti kamu nggak dapat syafaat Rasulullah, ya. Pakai dong akal sehat, saudara. Ya, sebelum saya lanjutkan dari Gus Ubat Aminullah, saya baca lagi komentarnya, mumpung belum banyak. Kewalahan, ujung-ujungnya capek, bisa pamit nanti untuk istirahat. Yang sudah hadir, ya. Dari Reni, ya, terima kasih Reni. Selamat menjalankan ibadah puasa Gus. Sama-sama. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudaraku yang menjalankan. Oke. Mudah-mudahan diterima dan mendapatkan ridho dari Allah. Amin ya robbal alamin. Dari Hari Atun, Dokter Sugeng mirip malaikat pencabut nyawa untuk Habib imigran nyaman. Iya, mereka itu paling takut sama tes DNA. Nur Santi, habaib mereka aja bukan orang Arab, gen Yahudi. Ya. Jakarta, terima kasih. Jakarta sudah hadir. Jakarta Pesih, ya, Pesih atau pokoknya Jakarta gitu aja lah. Ngambil ayat jangan sepotong-sepotong, ya. Terima kasih, ya. Suparlan 60, ya. Kalau tidak mau kembali ke asalnya Yaman, sebaiknya pribumi legowo. Mau usir paksa, jangan dululah, kasihan nih. Kasih kesempatan tobat. Kalau mau, ya. Diawali amuk masa serentak mereka itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Yuk kita usir rame-rame yuk. Astagfirullahaladzim, ya. Kita lanjut ini dari HECZ
PJD, tes DNA. Ya bener, dari Akmal, Pak Akmal terima kasih. Gadot Wibimasko, ya saya salah nih. Tersihir dengan penampilan orang-orang asing. Ya penampilannya kalian bisa tahu sendirilah. Baju putih-putih, imamah lebar-lebar, jubah besar-besar. Warna putih, wah jadi tren mereka tuh. Wih kayak gitulah, pakai daster-dasteran gitulah ya. Banyak orang itu terhipnotis yo. Dari penampilan itu banyak yang gitu ya. Ngelihat orang pakai jubah putih-putih ya, pakai apa surban, imamah, pakai macam-macam pernik-pernik itu dah, aksesoris itu ya. Banyak yang pada ngiler. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah kayak gitu itu mudah didoktrin. Kalau sudah didoktrin, waduh, kasihan nih para orang-orang yang sudah masuk doktrin mereka. Bisa nyerahin segala-galanya yang dia punya loh ya. Astagfirullah ya. Dari Hasyim Ahmad, orang-orang Alawiyin Yaman merasa lebih mulia di hadapan Allah, makanya sok-sokan di negeri ini. Saudara, sebenarnya mereka itu bukan Alawiyin, tetapi Alwi. Karena Alawiyin itu adalah untuk keturunan Sayyidina Ali, sementara mereka sudah terbukti bukan Alawiyin, bukan keturunan. Ya, seperti itulah kurang lebih ketika saya membaca buku terbaru. Terima kasih hadirnya ya, Seno Samsung. Lebih baik disuruh balik ke Yaman. Pak Alawi, kalau gak bisa dibina, ya dibinasakan saja. Astagfirullahaladzim. Ya. Sabar, saudaraku. Tapi saya yakin kalian bercanda itu ya. Ya, Supardiono S ya. Usir saja yang ngaku Habib tapi bikin gaduh negara. Ayo kita usir rame-rame. Balawi yang rusuh negara Indonesia, saatnya NU bertindak. Akar rumput mendukung merdeka. Ya, sementara kita ikuti anjuran dari Ki Haji Madidun Usman ya, kita sadarkan, tunggu, ambil kesadaran mereka dululah. Kita lanjut, saudara. Abidori itu orang kurang paham akan Islam. Lihat aja, Allah Maha Tahu ya. Kita lanjut nih. Dari Ar-Rahman, terima kasih. Luar biasa, masyarakat dengerin tuh iblis-iblis berjubah. Ente udah keterlaluan di negeri ini. Kalian emang tulul. Yang tidak bermuril, yang beragamis. Ya, dari Maya Sari, terima kasih. Ayo Kiai ulama Nahdlatul Ulama turunkan perintah usir habaib gadungan di NKRI karena sudah bikin rusuh NKRI. Terima kasih. Ya kalau oknum-oknum bisa jadi masih masuk akal saudaraku ya kan. Cuman kalau kemudian digebiak uyah ya kayaknya itu susah ya, karena Nahdlatul Ulama lah yang kita tahu yang paling menyelamatkan dari oknum Habib Alawi yang memberikan kemuliaan, walaupun mereka oknum Habib Alawi nggak sadar diri ya, malah sekarang malah memusuhi NU. Pernah itu PBNU di demo oleh oknum Habib coba. Padahal mereka itu yang matkan NU. Masih ingat kan yang kita hormati Mbah Wahab Habsbullah ya, yang ngomong kepada Pak Karno supaya orang-orang Mbak Alawi ini nggak usah dideportasi seperti Belanda majikan mereka. Tapi anehnya sekarang ini Habib Alawi nggak mau sadar diri, malah dikasih hati minta jantung. Kalau bahasa Jawanya dikasih hati ngerogoh rempelo, kurang ngajar. Ya kan? Makanya kita kritik supaya mereka berjalan di jalan yang benar gitu kan. Para muhibin juga gitu, kita kritik supaya mereka bebas dari perbudakan spiritual, jadi jiwa-jiwa merdeka lahir batin gitu kan. Ya, kita lanjutnya dari Hari Atun. Apakah Presiden Prabowo diam dan membiarkan bumi NKRI diacak-acak Habib imigran Yaman? Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau ke depan punya apa kan begitu. Margono, dari Bang Margono nih, keturunan Pentagon kok bilang keturunan Nabi Muhammad SAW, Beb, tukang bohong, kok mendarah daging. Dari Pambudi ya,
PBNU tidak boleh diam, perhatikan keluhan umatmu, ya kan? Selama ini telah didoktrin oleh habaib yang tidak tahu malu. Saya bersyukur ada salah satu profesor doktor yang dulu pernah menjadi menteri di eranya Gus Dur ya. Kalian sudah tahulah di Pada Suka TV menyampaikan diperlukan Basul Masail nih yang dimotori oleh PBNU ya kan. Mudah-mudahan lah kita tunggu nih ya kan. Profesor Hikam, AS Hikam. Kemudian ada Tasrudin ya, bubarkan saja klan Ba'alawi Yahudi Hasari Askenasi ya, Dajaliyah karena mereka selalu membuat kerusuhan dan kerusakan. Terima kasih Lentera. Apakah ini karena buat kaum Ba'alawi, Kang? Dulu mereka selain mempersekusi juga mempermalukan orang-orang yang ngaku-ngaku Habib di sosmed FB juga lain-lain. Sekarang mereka dipermalukan di berbagai sosmed. Ya, ini karma. Saya setuju Lentera. Apakah ini karma buat kaum Ba'alawi? Ya, karma itu kan sebenarnya jangan diartikan yang rumit-rumit ya. Karma itu adalah teori tabur tuai. Siapa yang menanam dia akan menuai. Itu ada teori sebab akibat. Ada sebab pasti ada akibat gitu ya. Jadi siapa yang berbuat salah ya dia akan menuai balasan dari kesalahan itu. Kurang lebih begitulah ya. Jangan diartikan yang rumit lah. Karma ya seperti itu. Jadi saya setuju dengan Lentera. Ini bisa jadi karma yang harus dituai, yang harus dipanen oleh Habib Ba'alawi yang suka menghina-hina, mempersekusi, ya kan? Ahmad Munib, mulanya habaib ternyata hamba aib. Lucu ya, terima kasih saudaraku udah menghibur kita sambil menunggu tiba waktunya berbuka puasa ya. Ya daripada kita ngabuburit jalan-jalan ya, nanti buang bahan bakar lagi. Kita duduk sambil diskusi ya, ngedabrus ya, mudah-mudahan menghibur ya. Mudah-mudahan ada hikmah lah, bisa memberikan nilai edukasi dan rekreasi gitulah maksud saya. Kita lanjutkan dari Gus Ubed Aminullah ya. Ini kok imigran di Indonesia mau doktrin umat supaya mereka menjadi raja. Saya sering katakan wajar. Ini kita ratusan tahun loh doktrin. 1 abad lebih bangsa Indonesia didoktrin oleh imigran Yaman supaya kita menjadi babu, mereka menjadi raja di bumi Nusantara. Astagfirullah. Luar biasa nih, kritis banget dari Gus Ubad. Hati-hati loh, doktrin mereka itu dia ingin jadi penguasa, saya sampaikan. Lalu kita jadi babu, dia jadi majikan. Astagfirullah, ya. Ya kan? Kalian bisa tahu sendiri, ada Habib Harto, wah pamer, punya muhibin yang setia, ambilin rokok, ambilin minuman, ya. Enak hidupnya, bagikan bak raja, ya. Dia punya pondok pesantren, jadi di pesantrennya itu bak raja dia, ya kan? Makanya saya itu berhimbau sebaiknya, saya tidak membenci Bahar loh ya, tapi kalau melihat track record dan berbagai rekam jejak di media sosial ya sebaiknya recommended untuk saudara-saudara yang punya putra-putri itu pondok pesantrennya pilih dari Kiai Nusantara yang baik-baik ya, ada Gus Fuad Pleret, ada Kiai Haji Madudin, ada Kiai Haji Nur Ihya Salafi, dan banyak sekali lainnya, ya kan? Nah, ngapain nanti kalian memasukkan anak-anak Anda di pondok-pondok pesantren Habib siap jadi budak di dalam, diam-diam, ya, dengan doktrin, ya, harus nyembah, cium kaki, dan seterusnya, siap. Dijamin kalian itu kalau mau jadi Habib nggak akan bisa jadi Habib, ya, tapi kalau kalian memasukkan putra-putri Anda ke pondok pesantren Kiai Nusantara, insya Allah jadi kiai. Amin ya robbal alamin. Insya Allah jadi ulama yang dihormati. Amin ya robbal alamin. Insya Allah bisa baca kitab kuning. Amin ya robbal alamin. Begitu ya. Dari Pak Suli 123, terima kasih. Dah sepantasnya usir dari Indonesia. Haryatun, deportasi Habib imigran Yaman akan bernasib seperti pengungsi Rohingya. Kalau dia terus-terusan gitu, itu yang kita khawatirkan. Dan itu tidak menutup kemungkinan terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Haryatun, ya, hati-hati. Makanya kesabaran ada batasnya, bro. Kalau kalian semakin congkak di bumi Nusantara, tidak mencerminkan perilaku orang-orang yang saling menghargai, toleransi, moderasi, sudah pindah saja dari Indonesia. Kalau saya pinjam istilahnya Pak Luhut.
Kan beberapa waktu lalu Pak Luhut juga sangat viral itu pernyataan beliau ketika ada orang yang mengkritik yang nggak konstruktif, ya, yang destruktif alias provokatif. Udah pindah aja dari Indonesia. Apalagi yang doktrin-doktrin itu juga termasuk kalau menurut saya, ya. Yang membodohi umat ya termasuk itu menurut saya. Pindah saja dari Indonesia. Kalau nggak bisa sembuh, ya daripada di Indonesia hanya bisa membodohi umat, ya katanya ulama. Tapi kalian memalsu makam, memalsu sejarah, ya memprihatinkan, gitu loh, ya. Kita lanjut dari Gus Ubad Aminullah. Bosan nanti kalian mendengar cuma saya saja yang ngedabrus, ya. Jadi kalau kita nggak melawan, bahaya masa depan anak bangsa kita, anak cucu kita kalau kata Abu Ya. Bukan hanya mencium kakinya lagi, mungkin pantatnya dijilat. Astagfirullahaladzim. Coba, kalau dia meniru muwafaqah dengan akhlakul karimah baginda Rasul, gak mungkin mulutnya ini menyampaikan seperti itu, bahwa Arab lebih mulia daripada Ajam. Gak ada tesis itu. Mau pakai hadis yang mana? Dia katakan hubbul Arab minal iman. Ada kata dia, loh, dalam Sahih Bukhari kan ada perintah mencintai tanah Arab bagian daripada iman. Saya balikin, jangankan mencintai Arab, hubbul Ansor aja minal iman. Mencintai sahabat Ansor yang membela agama Allah juga bagian daripada iman. Sementara sahabat Ansor banyak bukan orang Arab. Kan begitu. Ini kan gagal nalar. Gagal nalar sebenarnya. Cacat logika. Ya, mereka tuh ya. Masya Allah, astagfirullah. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itu catatan. Dia tadi mengatakan si Habib gak ada urusan masalah takwa. Tetap orang Arab ini lebih mulia. Sampai kekeh kayak gitu. Lawan. Ya. Lawan. Luar biasa Gus Ubad Aminullah. Bahaya nih. Bahaya sekali saudara. Nah di bawahnya ada di sarah-sarahnya. Wal iftikharu bil ahsabi wa ta'nu bi ansabi ghairihi fa kullu dzalika min a'malil jahiliyati allati ja'al islamu wa amara bi ilghaiha wa ibtaliha. Bahaya ini. Disampaikan juga dalam syarah hadis barusan begini. Nah kalau ada orang yang mengatakan bahwa bangsa Arab itu lebih mulia karena nasabnya, andai kata yang intisab kepada baginda Rasul, namanya iftikhar bil ahsab. Orang-orang yang selalu membanggakan nasab, kemudian menghinakan nasabnya orang lain. Orang Ajam kan nasabnya gak sampai ke Rasulullah. Kalau bangsa Arab sampai ke Rasulullah. Orang yang seperti itu kata Nabi, fakullu dzalika min a'malil jahiliyati. Itu adalah karakteristik sifat-sifatnya jahiliyah. Coba, padahal jahiliyah itu sudah dihapus oleh Kanjeng Nabi. 500 tahun, 1000 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, itu sudah dihapus jahiliyah. Kenapa sekarang masih ada jahiliyah modern? Lawan, jangan sampai ada jahiliyah modern. Usir jahiliyah modern itu dari NKRI. Kita nggak mau Indonesia masuk zaman jahiliyah. Indonesia sejak zaman prasejarah tidak mengenal masa jahiliyah. Ingat itu, ya. Ingat itu, teori sejarah itu jelas nggak ada masa jahiliyah di Indonesia, ya. Jadi Arab itu jahiliyah. Oke, dari Ali Mustafa, terima kasih. Saya warga Muhammadiyah merasa sangat-sangat malu sama Pak Din. Ini sudah ya. Wow, Ali Mustafa, terima kasih. Komennya banyak banget ini ya. Dari Haryatun, makam palsu ciptaan Habib Lutfi akan dikenang sepanjang masa. Betul. Kalau tidak ada yang menyadarkan gini, orang semua nggak ngerti ya saudara ya. Nah, kita lanjut ya. Dari Diolova Uci ya, mereka bukan keturunan Rasulullah SAW. Rizik Yahudi. Dari Sutoyo 228. Mohon bagi yang mengaku Habib ya, tolong dipulangkan saja biar gak buat gaduh, gak buat reseh di Indonesia. Dari Guntoro,
Perilaku busuk Habib-Habib Ba'alawi bukan oknum tapi sudah terorganisir dan berjamaah. Musnahkan sekarang. Masuk akal juga ya kata Bung Kuntoro karena mereka punya organisasi ya. Kalian udah tahu siapa lagi kalau bukan Maktab Daimi Robito Alawiyah ya kan. Itu sudah sering kita sampaikan. Bahkan aliansi Laskar Bani Wali Songo itu sudah melakukan dan membuat petisi ya, kepada pemerintah agar Robito Alawiyah dibubarkan. Kita tunggu ya, mudah-mudahan ke depan terlaksana. Amin ya robbal alamin. Artinya karakter jahiliyah seperti ini bisa nempel di siapa saja. Wabil khusus bagi orang-orang yang selalu asap, menghinakan bangsa lain, menghinakan nasab orang lain. Itu orang jahiliyah. Kita katakan mereka jahiliyah. Sementara jahiliyah itu di dalam Islam itu sudah ditolak, sudah dihapus oleh Kanjeng Nabi. Maka saya katakan yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman Mulahela ini adalah doktrin dan sangat menyimpang daripada tekstual hadis baginda Rasulullah SAW. Jangan percaya kita. Kanjeng Nabi itu tidak pernah mengajarkan rasis. Kanjeng Nabi nggak pernah. Dia beralasan tadi saya dengarkan dalam ceramahnya itu karena ini berkaitan dengan Ahlul Bait, berkaitan dengan duriyah Nabi. Karena sekarang banyak yang menolak nasabnya, maka ini harus disampaikan katanya. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, bukan keiman zaman sekarang saja loh yang menolak Ba'alawi itu. Nah itu. Ya bentar, sudah yang lewat sebentar ya. Jadi benar yang harus kita catat ya, garis bawahi ya. Bukan hanya di masa Kiai Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin yang sekarang di tahun 2003. Di tahun 2023 aja ya. Dulu sudah ada yang menolak ya. Kalian harus pahami ini saudaraku. Jadi framing dari oknum-oknum Muhibin yang mengatakan kenapa ulama dulu nggak nolak. Lalu kenapa ulama sekarang nolak? Ulama dulu kan hidupnya lebih awal, yang lebih terkenal. Ya mereka husnuzon karena belum tahu tes DNA ya, belum ada penelitian gitu loh. Tapi banyak juga yang sudah menolak ya, tidak hanya di zaman sekarang saudara ya. Nah kita lanjut saudara, ini ada yang mau lewat tadi, mana nih ya, sabar saya lewatin dulu saudara ya. Jadi oknum Habib Ba'alawi jangan sampai dibiarkan hanya mendoktrin Nusantara ini ya. Saja mengambil tesis itu dari kitab Syajaratul Mubarakah karya Al-Imam Fakhrul Razi. Andai kata itu mengambil dari kitab Syajaratul Mubarakah, berarti 1000 tahun yang lalu Ba'alawi ini sudah diragukan. Hanya begitu saja. Betul. Banyak ulama-ulama dulu yang juga membatalkan. Ya, setuju. Kadang-kadang yang herannya lagi begini, ada dari kalangan kita yang muhibin, yang mencoba mengkanter. Kalau hanya membela wajar gak apa-apa, tapi selain membela habaib, menghinakan ulama-ulama kita, ini kan yang lebih double lagi. Astagfirullah. Sudah beri apa mereka? Saya sering katakan. Tadi ada beberapa yang komen, bahkan ketika acara tadi di Majelis Al-Makmur tadi, itu ada yang komen, kami dari cicitnya pahlawan Geger Cilegon sangat mendukung Ponpes Unik. Nah harusnya mereka sadar. Ada juga orang Banten yang mengatakan bahwa Kiai Imad dan lain sebagainya, pokoknya yang membatalkan nasab ini blow on katanya. Ya. Kalau memang benar-benar punya ilmu, Banten. Ya, saya tahu tuh Kiai Banten. Ya, itu tadi Kiai Haji Tubagus Miftah Fauji yang sudah dikonten oleh para konten kreator banyak banget tuh. Bahkan Kiai Haji Yusuf Mubarak sudah nantang itu kepada Bapak Kiai Haji Tubagus Miftah Fauji yang dari Pandeglang Banten sekarang di Tasikmalaya itu ya. Bukan dengan cara mencaci. Ini kesalahan yang sangat luar biasa. Ya doakan aja mudah-mudahan ulama kita rukun. Amin. Dan saya yakin kalau kita persentasekan 50% bangsa Indonesia sudah mulai sadar dengan doktrin-doktrin rasisnya mereka. Itu saja yang saya sampaikan. Ya. Yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman Mulahela. Mulahela itu apa? Ngelel hela paling enggak. Gitu. Kacau ini, aduh, masya Allah. Kacau banget. Nih saya ini banser nih. Siapa yang menghina banser? Banser itu memang kadang-kadang
wajar. Berarti Banser bisa mengukur siapa yang menjadi dajjal, siapa yang tidak, gitu aja. Ya. Ketika itu kiai kayak Gus atau siapa saja, atau Habib sekelas imam besar aja, Habib Rizik, kalau mengatakan Banser ini adalah sesat, bahkan ada Habib siapa dulu itu, jangan sekali-kali Bapak Ibu masukkan anaknya ke Banser. Nah, siapa itu? Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf. Assegaf itu, ya. Udah berani lah mendoktrin. Jadi mendoktrin umat, khususnya orang Indonesia, supaya tidak percaya lagi kepada Banser. Makanya Banser ini Banser bener ini. Jadi Banser ini. Dan itu dipandang sebelah mata. Maka kalau ada orang yang memandang kebenaran itu dengan sebelah mata, kemudian menjadi salah, berarti itu min alamati dajjal. Berarti dia dajjal. Dajjal murni itu, ya betul. Apalagi kemarin kita lihat, Masya Allah, sekarang Banser ini lagi digoreng luar biasa di Indonesia ini. Maka ketika orang yang tidak suka dengan NU semakin senang. Padahal kalau kita lihat perjuangan Banser sebelum ada TNI Polri, jauh-jauh Banser sudah ada duluan deh. Di Surabaya ramai ya? Banser dibuatkan Banser. Nah ini karena memang sudah terkontaminasi. Saya ingin mengajak Lindra ini. Nanti mungkin setelah saya coba dijelasin ya. Dan kedua ini bagaimana tuh ada Banser yang dibubarkan oleh Banser. Sementara saya sudah pakai Banser. Pokoknya Banser harus bersatu. Ingat kepada khitoh Nahdlatul Ulama sudah. Kita punya khitoh loh. Ketika Banser sama Banser bertengkar, berarti lupa sama khitohnya NU. Monggo untuk selanjutnya dan kedua jelasin dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudaraku. Ya, ini sudah waktunya masuk, waktunya berbuka puasa untuk daerah Bumi Belambangan. Saya nggak tahu di tempat Anda ya. Untuk yang di Bumi Belambangan sudah ini. Terima kasih Syekh Markatin, dua Din Samsudin sama provokator di NKRI. Dia sudah terpapar Wahabi, Salafi, HTI, FPI, PKI, Astagfirullahaladzim, organisasi terlarang di NKRI ya. Abu Yaman, kasihan Muhyiddin dibodohin dan diperbudak Pak Alawi. Kresi. Lucu ini. Dari Zakwan ya, makin banyak sekarang Habib-habib turunan Belanda, kita semua harus berhati-hati, setuju. Dari Abu Yaman, Pak Alawi tidak ada ilmunya sama sekali kecuali ilmu ngibul. Ilmu dongeng hayal kurofat ya. Kemudian dari Eko Yaman, siapa yang sudah jadi Muhyiddin dipastikan otaknya sudah dirusak oleh orang Mbak Alawi. Terima kasih saudaraku ya, saya akhiri ya. Selamat menunaikan selamat berbuka puasa yang sudah berbuka. Oke, kita jaga persatuan. Salam persatuan Indonesia ya, salam perdamaian, salam kerukunan ya kan. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika harga mati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.